Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan terus pada bisa menjaga dirinya tetap sehat, jauh dari COVID dan pandemi, serta tetap bisa menjaga keluarganya tetap utuh dan selamat. Hari ini Jumat 8 Januari 2021. Ini ada berita bagus nih, kita bacain ya. Pemberian aset dan akses berlanjut. Presiden Joko Widodo menyerahkan izin perhutanan sosial kepada masyarakat seluas 3,4 juta hektar. Hutan adat 37.000 hektar dan tanah objek reforma agraria 72.000 hektar. Pemerintah menyatakan terus berupaya menyelesaikan mencegah konflik agraria serta ketimpangan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan. Langkah ini sekaligus memberikan peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Bagus banget kan niatnya nih. Upaya ini dilakukan dengan memberikan akses di kawasan hutan bagi masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial. Di sisi lain, reforma agraria melalui redistribusi aset lahan atau tanah. Pada Kamis 7 Januari 2021, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 2.929 surat kepada keputusan SK Hutan Sosial, 35 SK Hutan Adat, dan 58 SK Tanah Objek Reformasi Agraria atau TORA. Di sejumlah daerah di tanah air, izin perhutanan sosial yang diserahkan kepada masyarakat seluas 3,4 juta hektar hutan adat, 37.000 hektar, dan TORA itu 72.000 hektar. Dalam pidato yang disampaikan di Istana Negara Jakarta, Presiden menegaskan pemerintah memberikan perhatian khusus redistribusi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan kawasan hutan. Selain itu, redistribusi aset juga dilakukan mencegah sengketa lahan. Ini nih Pak Presiden nih mudah-mudahan makin hari makin dekat gitu kan, sehingga beliau sampai tajam juga apa bedanya sengketa lahan dengan perampasan lahan gitu kan, karena saya khawatir kalau bahasanya selalu sengketa lahan itu, kalau sengketa itu sama-sama memiliki gitu kan, kalau perampasan lahan itu yang nggak tahu, nggak dikenal, atau bisa juga yang dikenal tapi nggak ada urusannya hukum kepemilikan dan lain-lain, tiba-tiba ngambil gitu kan. Dan itu pasti beda banget Pak Presiden antara sengketa lahan dengan perampasan lahan. Ini terkait dengan kemiskinan, terkait dengan ketimpangan ekonomi, khususnya terjadi di pedesaan dan lingkungan hutan. Termasuk redistribusi saat aset ini menjadi jawaban dari banyaknya sengketa agraris. Tuh, sengketa lagi. Padahal diulang lagi Pak Presiden, itu perampasan lahan Pak Presiden, bukan sengketa. Beda kalau sengketa Pak Presiden. Acara ini dihadiri secara tatap muka oleh sejumlah perwakilan penerima SK, Perhutanan Sosial, Hutan Adat, dan TORA. Terkait konflik agraria, keseriusan pembaharuan agraria, konsorsium pembaharuan agraria mencatat sepanjang tahun 2020 terjadi permasalahan menahun itu di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, dan lainnya. Total jumlahnya adalah 241 kasus. Ini juga pasti nggak seluruh Indonesia lapor ke konsorsium lah, pasti ini jumlah seluruhnya insya Allah lebih besar dari ini gitu kan, karena kita juga maklum lah, nggak mungkin yang pengacara, yang apa, yang warga doang gitu ngelapor, enggak lah, jauh kan. Ini sih hanya sedikit, tapi kita harus menghargai bahwa mereka sudah membuat database-nya. Jadi menurut mereka itu ada 241 kasus yang berkelompok pada 132.332 keluarga di 359 desa kota. Presiden terus mendorong redistribusi aset melalui reforma agraria dan pemberian
akses di kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Itu karena selama ini Presiden seringkali menerima laporan dari masyarakat terkait sengketa agraria. Sengketa lagi, ingat, beda antara sengketa dengan perampasan itu. Baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan korporasi, maupun sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Program tersebut juga jelas bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dan kawasan hutan. Karena itu, lahan itu diharapkan tidak biarkan terlantar, tetapi dipindah tangankan kepada pihak lain. Lahan yang diterima masyarakat semestinya dimanfaatkan atau dikelola untuk kegiatan produktif yang ramah lingkungan. Tak hanya memanfaatkan kawasan lahan untuk menanam tanaman produktif bernilai ekonomi, masyarakat juga bisa mengembangkan lahan untuk usaha agrowisata, bioenergi, dan lainnya. Dengan begitu, tujuan redistribusi aset meningkatkan perekonomian masyarakat harus bisa dicapai. Bagus banget nih. Dan ini ketika jumlahnya cukup, kemudian juga disiapkan proses produksi dan peningkatan kapasitas serta pengorganisasiannya, juga pasarnya dan prosesnya, insya Allah dengan pola keuangan yang bagus bisa berhasil. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan itu betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, tidak terlantarkan, tetapi dikembangkan untuk yang bermanfaat. Yang besar bagi ekonomi kita, bagi perekonomian masyarakat, tujuannya ke situ. Goalnya ke situ, kata Presiden. Lebih jauh, Presiden meminta jajarannya membantu kelompok usaha perhutanan sosial dalam mengakses kemudahan perbankan. Menteri Koperasi UKM ke kelompok perhutanan sosial dibantu akses kurnya. Kemudian juga karena menguasai luas hutan menyangkut luas lahan yang besar sekali. Selain itu, khusus lahan perhutanan sosial yang berada di pedesaan, Presiden berharap bantuan permodalan bisa diberikan dari dana desa. Dalam acara penyerahan SK Perhutanan Sosial itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan komitmen untuk mempercepat reforma agraria. Pemerintah akan mempercepat penyelesaian konflik dalam kawasan hutan, persoalan pemukiman dalam kawasan hutan, juga penyelesaian masalah perhutanan wilayah padat penduduk di Pulau Jawa, Lampung, Bali, provinsi padat penduduk lainnya, kata Ibu Menteri Kehutanan. Batasan luasan terkait ketimpangan persoalan baik tanah antar masyarakat dan badan hukum yang memicu konflik pertanahan, pemerintah diminta menerbitkan regulasi yang mengatur batas maksimal pengelolaan lahan atas tanah oleh badan hukum. Guru Besar Fakultas Hukum UGM Maria S.W. Sumarjono menjelaskan penetapan batas maksimum pengawasan hak atas tanah oleh badan hukum perlu dilakukan sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Saya kemarin nyampein juga tuh, kita di Indonesia ini punya pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 45, yang intinya adalah bahwa kekayaan dan yang bisa menghidupi hajat orang banyak itu dikelola negara gitu kan. Nah, kenyataannya terbalik, malah dibagi-bagi, dan sekarang rakyat itu, nih Pak Presiden mulai membalikannya, artinya diberi kesempatan lah. Tapi sebelumnya korporasi itu ketika ngelola lahan-lahan itu bahkan yang asing lagi, itu sekeliling perkebunan, pertambangan itu malah miskin gitu kan. Di sekeliling real estate juga miskin warganya gitu kan. Jadi dengan pola ini semoga ini bisa membantu. Yang dimaksudkan itu Jinping malah
berusaha untuk membatasi usahanya konglomerat gitu kan, supaya negara tetap yang bisa ngatur negaranya dan bangsanya supaya dalam kerangka memberikan kesejahteraan dan jaga kedaulatan rakyat gitu kan. Nah, di Indonesia ini mudah-mudahan itu, karena apalagi karena udah punya pasal 33 ini yang jelas sekali, maka itu diterapkan gitu kan. Jadi kalau ada konglomerat yang gede yang ngawur-ngawur gitu kan, apalagi banyak komisarisnya yang sebelum-sebelumnya para petinggi negara gitu kan, para petinggi pemerintahan yang setelah pensiun malah ngedon di situ, kemudian juga membuka akses kepada pemerintahan dan ngatur-ngatur hal-hal yang merepotkan rakyat gitu kan, terutama untuk perampasan sosial, kasih modal yang berlebihan, kemudian dibawa ke luar negeri kreditnya gitu kan, hasilnya juga ditaruh di luar negeri. Ya ini sudah saatnya lah wajib untuk ditertibkan seperti itu gitu kan. Jadi kesempatan nih Pak Jokowi udah melakukan ini. Pembatasan ini menunjukkan bentuk intervensi kewenangan tuh. Perlu intervensi kewenangan negara ketika terjadi ketimpangan dalam melakukan intervensi untuk memperkecil ketimpangan itu, ujar Maria dalam diskusi daring bertajuk memperkarakan ketimpangan penguasaan tanah Kamis. Menurut Maria, amanat terkait dan pembatasan kepemilikan penguasaan hak atas tanah oleh satu keluarga atau badan hukum sebenarnya telah tertuang pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 ini bagus, sebenarnya bagus banget nih. Jadi semuanya harus ngacu ke situ. Termasuk PP Nomor 10 tahun 61-nya sebetulnya gitu kan. Acuannya harus ke situ gitu kan. Jadi itu jangan seakan-akan itu dihilangkan. Terus kemudian malahan Undang-Undang Nomor atau PP Nomor 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 97 gitu kan. Agraria, aturan teknis terkait pembatasan untuk satu keluarga terkait pertanian telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Meski demikian, aturan untuk itu hanya ditujukan kepada keluarga dan masyarakat. Sementara penguasaan baik HGU, kemudian HGB, kemudian HP, hak pakai ya, hak penguasaan, hak pakai oleh badan hukum sampai saat ini belum diatur. Nah, Maria menegaskan upaya membentuk aturan penetapan pembatasan maksimal lahan hak tanah atau badan hukum sebenarnya sudah dilakukan pada 2013. Saat itu ia dan dua akademisi lain diminta DPR untuk menyusun rancangan undang-undang pertanahan RUUP. Dalam RUUP tahun 2013 dirumuskan bahwa batas maksimum ditetapkan yang dapat menjamin pemerataan penguasaan lahan pemilikan tanah. Adapun pembatasan didasarkan pada jumlah penduduk, luas daerah, dan ketersediaan kawasan budidaya di setiap kabupaten kota sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan yang dirumuskan Maria itu diubah pada pembahasan tahun 2018 dan 2019. Pembatasan dikecualikan dengan perimbangan skala ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kepentingan strategis nasional. Penguasaan lahan oleh badan hukum hingga melebihi batas maksimum tetap dimungkinkan dengan asalkan bersedia membayar pajak progresif. Hingga kini pembahasan RUUP ditunda.
Praktisi lain, peneliti kebijakan pertanahan asal Papua, Nicholas Wanenda menilai bahwa penguasaan lahan yang berlebihan, khususnya di Papua, kerap diterlantarkan oleh pengusaha. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya pengawasan ataupun penegakan hukum. Ia meminta hal ini diidentifikasikan dan dituangkan dalam RUU PA. Jadi ini banyak yang harus diperbaiki nih. Nah, terus kemudian di Jawa Barat itu kemarin ya yang penyerahan SK itu, Jawa Barat itu 7.880 hektar untuk 3.050 kepala keluarga. Jawa Tengah 3.800 hektar untuk 17.478 kepala keluarga. Kemudian Jawa Timur 130 ribu 200 hektar untuk 64.390 kepala keluarga. Banten 28.000 hektar untuk 10.000 kepala keluarga. Aceh juga 100 untuk 8.000 keluarga. Nih banyak nih. Sumatera Utara juga ada, Sumatera Barat. Riau untuk 47.000 hektar untuk 4.120 kepala keluarga. Jambi 32.000 hektar lebih untuk 9.000-an keluarga. Kemudian Sumatera Selatan 26.000 hektar untuk 6.000 kepala keluarga. Bengkulu 32.000 hektar, banyak lah ya. Sampai di Papua ada tuh. Jadi saya kira ini bagus banget dilakukan. Nah, oleh karena itu saya berharap gitu kan Pak Presiden itu segera bisa dibukakan soal perampasan tanah itu. Kemudian juga karena yang masih dikeluhkan oleh banyak pihak itu nih bagi-bagi ini nanti kalau dirampasin kan nggak selesai gitu kan, nggak bisa diselesaikan. Nah oleh karena itu kami mengharapkan banget supaya perampasan yang sudah terjadi dan yang sudah dibahas gitu kan, dibahas itu artinya datanya lengkap, sudah ada di BPN dan di berbagai lembaga instansi negara itu diselesaikan gitu kan, dituntaskan. Begitu juga termasuk yang di ombudsman gitu kan. Ombudsman juga diharapkan betul-betul bisa menggunakan kewenangannya secara penuh, terutama dalam melihat proses-proses yang terjadi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur negara gitu kan. Jadi kalau itu memang tanggung jawabnya pelaksana di pemerintahan gitu kan, tolong jangan sungkan-sungkan. Apakah itu maladministrasi atau pelanggaran dan lain-lain gitu kan. Jadi masyarakat jangan diputer-puter dan hanya harus ke pengadilan gitu kan, karena tahulah pasti di pengadilan tuh mahal biayanya gitu kan, dan panjang prosesnya, dan seringkali yang diputuskan itu walaupun harus dipatuhi gitu kan, banyak yang tidak sesuai lah. Dan ini juga bagian daripada motivasi supaya proses di pengadilan itu lebih mendekati apa yang disampaikan dengan data-data yang objektif oleh para korban perampasan tanah gitu kan. Jadi selama ini kan dikesankan kalau korban perampasan tanah ke pengadilan nih kalah lah, karena kalau korban kan cuma sekali aja bisa jadi, atau ya jarang lah ke pengadilan. Kalau yang rampas tanah tuh sering banget ke pengadilan gitu kan. Jadi kalau warga lawan perampas tanah, mafia perampas tanah mah kalah lah.
Itu bayangannya masyarakat. Jadi semoga dengan niat baik Pak Presiden memberikan aset dan kemudian akses berlanjut ini terus ditindaklanjuti dengan proses-proses penyelesaian perampasan tanah gitu kan. Jadi yang paling sederhana, semoga Pak Presiden ke depan tidak lagi hanya mengungkapkan kata sengketa. Beliau semoga segera bisa menyampaikan juga bahwa perampasan ya perampasan, tidak beliau sampaikan itu sebagai sengketa gitu kan. Kami berharap banget gitu kan, karena dengan menyampaikan seperti itu diharapkan menjadi lebih maju lagi prosesnya, tidak lagi semua harus normatif seperti yang sekarang ini, dan semoga ada cara-cara yang lebih progresif. Dan ini juga ke depannya diharapkan di undang-undang masuk gitu, yang namanya perampasan tanah itu masuk undang-undang. Dan ketika perampasan tanah masuk undang-undang, tentu penyelesaiannya bisa penyelesaian yang lebih progresif juga. Kalau kita lihat hari-hari ini kan kesannya hanya sengketa, artinya semua orang punya hak milik yang sama gitu. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu gitu kan. Udah jelas dibuktikan lah secara sederhana. Nah, oleh karena itu pada tanggal 8 Januari ini gitu kan, saya pribadi mengucapkan terima kasih, artinya masyarakat lebih diperhatikan gitu kan, dan kita semua juga harus bersyukur dan mengawal program ini supaya jadi betul gitu kan, jadi betul dalam artian masyarakat betul-betul meningkat perekonomiannya. Dan ini jangan sampai nanti 3,4 juta hektar lahan ini disampaikan oleh Presiden untuk masyarakat, tapi kemudian di balik itu ditadah lagi gitu kan sama konglomerat hitam gitu kan. Jadi masyarakat ujungnya nggak dapat apa-apa, cuman dapat sertifikatnya doang gitu kan, lalu secara ekonomi juga tidak berkembang, dan tetap saja ketimpangan sosial terjadi, dan perekonomian yang diharapkan oleh Pak Presiden berkembang di di masyarakat ini, terutama yang sekitar kebun kemudian juga hutan, tetap tidak terjadi gitu kan. Jadi saya kira itu harapan kita gitu kan, sehingga bisa lebih maju ke depan. Nah, oleh karena itu semoga urusan-urusan perampasan tanah ini juga diselesaikan, artinya dituntaskan. Karena bagi begini-begini tujuannya baik, diharapkan baik, tetapi kalau yang sudah problem, yang sudah masuk nggak diselesaikan, para korban dan orang-orang kan banyak sekarang. Pak Presiden itu video-video masyarakat menangis, tanahnya dirampas gitu kan, ke kantor wali kota, ke DPR, ke DPRD maksudnya, ke mana-mana lah mereka mengadu, itu nggak selesai-selesai. Itu kalau terus dibiarkan begitu kan, banyak program-program yang baik, yang bermanfaat itu boleh jadi oleh masyarakat dinilai itu hanya berita saja gitu kan. Dan itu mungkin, walaupun mungkin itu sangat sangat berharga, bernilai bagi yang langsung menerimanya, tetapi dalam kondisi nasional yang sekarang kita bersama-sama menghadapi krisis pandemi ini, dan cerita ketidakadilan ini betul-betul menyeruak rame kemana-mana, saya berharap justru pemberian keadilan itu juga dikedepankan untuk para korban perampasan tanah. Dengan para korban perampasan tanah mendapatkan keadilan di berbagai daerah, apakah itu Dayak Tabalong gitu kan, Dayak Meratus di Tabalong maksudnya, itu tanahnya dibayar, kemudian juga warga di Lahat, kemudian juga asrama Brimob di Ciputat gitu kan, kemudian juga Robert Sujasmin, Anisri Cahyani, kemudian juga Supardi Kendi Budiarjo, kemudian Rusli Wahyudi gitu kan, kemudian juga John Pisanis, kemudian juga Yolanda Sumarno di sana di Manado, Esther Yolanda di Manado, Ibu Tri di Balikpapan, kemudian juga Ibu Tik tuh dengan para warganya di Semarang, Jawa Tengah gitu kan.
kemudian juga Ibu Kartini di Sulawesi Selatan, kemudian juga Pak Karma di Jambi, dan sesungguhnya banyak sekali gitu kan, ada Ibu Nur, ada Pak Patrick, ada warga Teluk Naga, eh, dan banyak sekali lah. Makanya saya sangat terima kasih kepada konsorsium agraria ya, menstrukturkan kemudian memuat. Walau saya berharap sebetulnya makin ke depan data itu makin banyak diinformasikan, karena termasuk warga Kira itu belum masuk juga, saya sebut barusan. Jadi intinya banyak sekali sesungguhnya yang menjadi korban, dan korban itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia, termasuk juga Rijal Muin di Papua di sana. Itu berurusannya sama kantor lelang negara juga, sama dengan Robert Sujasmin. Dan semua itu kalau yang sederhana kami lihat adanya di BPN sebetulnya kan, termasuk juga Pak Abu di Tangerang Selatan itu kan, dan yang lainnya banyak tuh di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang Selatan juga termasuk daerah yang cukup masif ya terjadi perampasan tanah ketika proses pembangunan kotanya dulu gitu kan, dan itu banyak yang belum selesai. Walaupun hal ini disebut oleh para pejabat di pemerintahan sebagai sengketa gitu kan, tapi kalau dilihat itu perampasan gitu kan. Jadi kembali lagi, semoga mulai dari Pak Lurah, Pak Camat, Bu Camat itu membantu warga gitu kan, memudahkan mendapatkan keadilan, bukan bukan malahan menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan. Karena bahayalah kalau keadilan itu ditahan-tahan gak diberikan, kemudian juga Tuhan yang Maha Kuasa yang mewujudkan keadilan itu biasanya perih. Dan saya tidak berharap bahwa pandemi COVID ini sebetulnya bagian daripada dorongan yang sangat kuat supaya keadilan di dunia ini diwujudkan gitu kan. Karena kalau kita jujur kan, makin hari makin banyak yang secara terbuka menyebut di Indonesia saja kekayaan 4 orang terkayanya itu sama dengan 100 juta orang apa. Kemudian juga 10% itu nguasain 90% kekayaan gitu kan. Begitupun di dunia, di seluruh dunia. Jadi hanya elit-elit aja yang banyak memiliki, sedangkan yang lainnya tidak memiliki. Dan itu bukan berarti harus didistribusi begitu saja. Tapi diharapkan warga makin rajin, makin semangat gitu kan. Dan di sisi lain sebetulnya harapan saya kita mulai dari langkah yang sekarang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi gitu kan, dengan memberikan aset dan akses berlanjut, artinya bisa usaha. Semoga ini diteruskan oleh Pak Menteri BPN dan ATR BPN kalau soal pertanahannya, pembinaannya kalau di hutan mungkin Menteri Kehutanan, kemudian juga untuk di UMKM dan koperasi oleh Pak Teten itu kan ditindaklanjuti lah, sehingga masyarakat itu aksesnya makin mudah. Terakhir saya ingin menyampaikan sekali lagi, pemberian aset dan redistribusi lahan ini luar biasa. Dan ini nanti pasti akan dipertanggungjawabkan nih kalau ini ternyata nyeleweng kejadiannya di masa depan, akan jadi persoalan yang besar. Nah, oleh karena itu mari kita jaga. Nah, salah satu menjaganya adalah semoga warga yang diberikan akses dan aset ini bisa mengelolanya dan berhasil, sehingga kemakmuran itu muncul di berbagai wilayah Indonesia, apakah itu di sekitar perkebunan, kehutanan, dan kehutanan. Dan cirinya keberhasilan program ini adalah bahwa lahan-lahan ini nanti pada kenyataannya tidak akan jatuh lagi ke lahan konglomerat gitu kan. Jadi kan saya bilang bahwa konglomerat itu luar biasa lah. Sekarang pensiunan pejabat tinggi negara gitu kan, menteri, dirjen, dan direktur macam-macam yang hebat-hebat itu malahan kerja sama mereka gitu kan, sebelumnya jadi petinggi negara.
Nah kalau udah kayak gini kan gimana petinggi negara mau dihormatin gitu kan, mau punya wibawa. Orang bekas bos-bosnya mereka yang sekarang ini semuanya kerja di situ gitu kan, dan itu bisa jadi oligarki lagi. Ya, dan saya sih sedih aja kalau ada nanti konglomerat itu nanya, "Bapak berapa tahun lagi kerja di sini? Nanti Bapak setelah pensiun mau kemana?" Wah, menurut saya karena saya sering dengar itu gitu kan, saya kembali mengusulkan untuk bapak-bapak yang terhormat yang sekarang jadi menteri, jadi dirjen, jadi direktur di pemerintahan, semoga setelah pensiun itu kalau bangun usaha sendiri, jadi wali kota, jadi gubernur, maju gitu kan, bahkan jadi presiden, wah saya semangat banget mendoakan dan mendukung gitu kan, karena itu baik. Tapi sekali lagi mohon kalau terus kerja di konglomerat gitu kan, even cuma jadi advisor, kemudian jadi komisaris, itu sebaiknya janganlah Pak. Mendingan ngabdi di masyarakat, Bapak bikin sesuatu yang hebat di masyarakat, karena Bapak pasti hebat-hebat dan punya akses dan teman banyak gitu kan, baik di pemerintahan juga maupun ke perbankan dan ke dunia internasional gitu. Bapak terjunlah ke masyarakat sehingga nanti di Indonesia ini banyak NGO-NGO yang pembinanya itu adalah mantan-mantan pejabat tinggi negara gitu kan, orang-orang baik, orang-orang yang mengabdi habis-habisan untuk republik ini, sehingga kemajuan dari masyarakat itu terjadi di berbagai wilayah. Kalau sekarang kita jujur saja, yang terjadi itu kemajuan yang luar biasa dari konglomerat-konglomerat gitu kan. Hanya segelintir orang lah. Dan saya tidak mau nyalahin itu gitu kan. Itu juga harus kita syukuri. Karena dengan itu juga terjadi pembangunan. Nah, tetapi saya prihatin karena melihat oligarki ini dan melihat gitu kan di antara mereka itu beberapa perusahaan itu betul-betul gitu kan terlihat merampas tanah-tanah rakyat, dan saya kecewa dan sedih melihat ini gitu kan, sehingga saya makin terus yakin bahwa hal ini harus diperbaiki gitu kan, dan tujuannya sederhana supaya negara ini lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, dan mereka juga aman usahanya gitu kan, tidak berbenturan dengan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat. Demikian hari ini, terima kasih, semoga menginspirasi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dikasih komen, sehingga saya juga punya bayangan apa yang terjadi di sekitar Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.